Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Puspa Amali. Saya mahasiswa S1 Psikologi dari Universitas Aisyah Pringsewu. Dan selamat datang di video edukatif saya berjudul Kode Etik Psikologi terhadap Klien Anak dan Konsep Rahma dalam Islam. Pada video ini saya akan membahas bagaimana prinsip-prinsip etika profesional psikologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam pelayanan kepada klien anak. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas, tidak hanya bagi para psikolog profesional saja, tetapi juga bisa untuk orang tua, pendidik, dan siapapun yang memiliki pedulian terhadap anak. Video ini membahas pentingnya penerapan kode etik psikologi dalam menangani klien anak, seperti menjaga kerahasiaan, menunjukkan empati, serta menjunjung tinggi integritas, dan bagaimana prinsip tersebut sejalan dengan nilai rahmat atau kasih sayang dalam Islam. Diharapkan melalui video ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana memperlakukan anak itu secara manusiawi dan penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktik psikologi. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi, Kode Etik Psikologi Indonesia yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau yang biasa kita katakan adalah HIMSI. Tujuan untuk menjaga profesionalisme, melindungi hak klien, serta memastikan bahwa praktik psikologi di Indonesia berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum serta nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi seluruh psikolog, baik yang bekerja di bidang klinis, pendidikan, industri, maupun penelitian lainnya. Jadi, di pembahasan ini saya akan sedikit menjabarkan tentang prinsip utama dalam kode etik. Ada integritas. Jadi prinsip integritas menuntut psikolog untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam setiap perilaku profesionalisnya. Psikolog dilarang menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau institusi tertentu yang merugikan klien. Psikolog juga diharapkan menghindari segala manipulasi atau penyesatan informasi dalam penyampaian data psikologis, baik pada klien maupun kepada pihak lain. Misalnya, menyampaikan hasil asesmen secara tidak akurat demi memenuhi keinginan pihak tertentu. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik psikologi. Yang kedua, ada kerahasiaan. Jadi menjaga kerahasiaan informasi klien adalah fondasi utama dalam hubungan antara psikolog dan klien, termasuk klien kita itu khususnya anak. Psikolog wajib melindungi data pribadi, riwayat konseling, hasil asesmen, dan informasi lain dari pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari klien atau wali sahnya. Prinsip ini berlaku kecuali dalam kondisi khusus yang diatur oleh hukum. Misalnya, jika klien menunjukkan risiko tinggi mencelakai diri sendiri atau orang lain, atau dalam kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak yang harus dilaporkan ke pihak berwenang demi keselamatan si klien itu. Jadi pelanggaran prinsip ini dapat berdampak serius baik terhadap kondisi psikologis klien maupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi psikologi itu sendiri. Yang ketiga yaitu kompetensi. Prinsip kompetensi menegaskan bahwa psikolog hanya boleh memberikan layanan yang sesuai dengan keahlian, pelatihan, dan sertifikasi yang dimiliki. Psikolog juga dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan profesional, seminar, riset ilmiah,
terbaru atau terkini, memberikan terapi kepada anak-anak metode yang tidak tertulis secara ilmiah atau melakukan intervensi tanpa pemahaman yang memadai mengenai perkembangan anak merupakan contoh pelanggaran terhadap prinsip atensi yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dari klien. Yang keempat, utamakan kesejahteraan klien. Jadi, dalam setiap praktik psikologi, kesejahteraan dan kepentingan klien harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi, organisasi, atau pihak ketiga lainnya. Psikolog harus memperlakukan klien, termasuk anak-anak, dengan empati, rasa hormat, dan kepedulian penuh terhadap kondisi psikologis serta kebutuhan individual mereka. Hal ini akan mencakup pelanggaran adil tanpa diskriminasi, pemberian informasi transparan mengenai proses intervensi, serta keterlibatan klien atau wali dalam pengambilan keputusan. Praktik yang mengabaikan kenyamanan emosional anak atau menggunakan pendekatan yang memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kondisi psikososial lain merupakan bentuk pelanggaran prinsip ini. Ada pula contoh kasus yang relevan dengan pembahasan kita kali ini. Saya membawakan dua contoh. Yang pertama ada pelanggaran standar psikologis klien anak, kan? Jadi salah satu kasus penting yang menyoroti pelanggaran prinsip kerahasiaan terjadi pada perkara perdata yang melibatkan seorang psikolog dan klien anak. Dalam perkara ini, seorang psikolog secara sepihak membuka dan menyebarkan rekam hasil pemeriksaan psikologis klien kepada pihak ketiga, yaitu dalam konteks proses hukum antara kedua orang tua dari anak tersebut. Data yang dibuka termasuk hasil observasi dan laporan tertulis mengenai kondisi psikologis anak. Padahal tidak ada persetujuan tertulis dari wali sah anak, yaitu ibu kandungnya sendiri. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip kerahasiaan dan kode etik psikologi Indonesia. Hakim menilai bahwa psikolog seharusnya menjaga kerahasiaan profesi kecuali ada perintah dari pengadilan atau izin eksplisit dari pihak yang berwenang. Alhasilnya, pihak psikolog dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian psikologis yang dialami anak dan ibunya. Kasus ini menjadi hal penting tentang pentingnya perlindungan informasi dalam praktik psikologi, terutama terhadap klien yang masih di bawah umur. Lalu ada kasus 2, yaitu malpraktik dalam diagnosa psikologi anak. Jadi di kasus ini sering ditemukan di lapangan Jadi kasus lain yang sering ditemukan di lapangan itu adalah malpraktik oleh oknum psikolog yang memberikan diagnosa kepada anak tanpa asesmen yang komprehensif atau menggunakan metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Salah satu contoh nyata yang dikutip dari bahan pelatihan etik MC terjadi ketika seorang psikolog memberikan label anak mengalami gangguan spektrum autisme ringan. Setelah sesi observasi tunggal berdurasi kurang dari 1 jam, tanpa wawancara lanjutan, kuesioner, atau kerjasama dengan pihak sekolah atau orang tua, diagnosis yang tergesa-gesa tersebut menyebabkan anak mengalami tekanan psikologis akibat perlakuan berbeda dari lingkungan sekolah dan keluarga. Orang tua pun merasa dirugikan karena tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar diagnostik dan implikasinya. Melanggar kompetensi psikolog tidak mengikuti prosedur profesional dalam pemeriksaan, melanggar prinsip mengutamakan kesejahteraan klien karena menyebabkan gangguan psikologis tambahan akibat penanganan yang tidak sesuai. Adapun nilai Islam mendukung prinsip psikologi dalam Islam. Etika bukan sekadar aturan hukum, melainkan bagian dari etika atau akhlakul karimah yang harus tertanam dalam aspek kehidupan, termasuk dalam profesi seperti psikologi. Nilai-nilai Islam sejak
sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dan bahkan dapat menjadi penguat landasan moral dalam pelayanan psikologi terhadap anak. Pertama, ada nilai rahmat. Kasih sayang adalah inti interaksi dalam Islam terhadap anak-anak. Islam sangat menekankan pentingnya perlakuan lembut, penuh perhatian, dan melindungi dari hal yang menyakiti baik secara fisik maupun emosional. Adapun dalil dari Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna la illa rahmatan lil alamin, artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang tua? Hadis riwayat Tirmizi. Nilai ini mendukung prinsip mengutamakan kesejahteraan klien dan menempatkan anak sebagai individu yang perlu dipahami dengan empati, bukan dihakimi. Ada pula nilai tanggung jawab dan kepercayaan. Dalam dalil Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 58. Jadi, nilai amanah sejalan dengan prinsip kerahasiaan dan integritas dalam kode etik, yaitu menjaga informasi pribadi klien dan tidak menyalahgunakan kekuasaan profesi. Lalu nilai selanjutnya ada keadilan dan tidak menzolimi. Dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Jadi nilai ini mendukung prinsip kompetensi dan keadilan dalam praktik. Misalnya tidak memberikan label sembarangan terhadap anak tanpa diagnosis yang tepat. Lalu nilai selanjutnya ada berbuat baik secara optimal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan ikhsan atau sungguh-sungguh. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi nilai ini berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip kompetensi profesional, yaitu memberikan intervensi psikologis yang akurat, berbasis keilmuan, dan sesuai dengan standar. Nilai-nilai dalam Islam seperti rahmah, amanah, itu adalah tidak hanya mendukung prinsip etika profesional psikologi saja, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan kemanusiaan dalam praktiknya, khususnya saat berhadapan dengan klien anak yang membutuhkan pendekatan lebih lembut dan membutuhkan empati yang lebih tinggi. Lalu, pesan moral dari saya sebagai insan yang berilmu, kita tidak hanya dituntut untuk menjadi profesional yang cakap, tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak. Anak bukan hanya objek layanan psikologis, tetapi amanah dari Allah yang harus dijaga dengan kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Etika bukan sekadar aturan, melainkan wujud nyata dari nilai kemanusiaan dan ketakwaan. Kode Etik Psikologi Indonesia menegaskan pentingnya integritas kerahasiaan, kompetensi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan klien, terutama anak-anak. Nilai-nilai Islam seperti rahmah atau kasih sayang, amanah, keadilan, dan berbuat baik itu sangat relevan dan mendukung pelaksanaan etika psikologi secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan etika profesional dan nilai-nilai keislaman, kita dapat menciptakan praktik psikologi yang lebih manusiawi, adil, dan bernilai ibadah. Mari bersama-sama membangun praktik psikologi yang etis dan berlandaskan nilai Islam. Jika kamu seorang mahasiswa, tenaga pendidik, orang tua, atau profesional, mari kita mulai dari diri sendiri dengan terus belajar peduli terhadap anak dan menjaga amanah
profesi. Jangan lupa bagikan video ini agar pesan edukatif ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan menjadi bagian dari dakwah ilmiah kita bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.